Salam sejahtera untuk kita semua. Kiranya kasih karunia Tuhan senantiasa bersama-sama dengan kita dan damai sejahteranya tinggal diam di hati kita masing-masing. Nah, hari ini saya hendak merefleksikan satu bagian ayat dari Kejadian 6 ayat 7 dan 8. Berfirmanlah Tuhan, Aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara. Sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Nah, satu bagian Alkitab ini yang mencoba saya refleksikan adalah bagaimana kita sebagai manusia berlaku dan bertindak di tengah-tengah krisis. Allah menunjukkan bahwa di tengah krisis, kasih karunia harus senantiasa muncul. Ketika kita dalam krisis, tidak jarang kita muncul apa yang disebut dengan panic attack, serangan panik. Ketika ada sebuah kebakaran, kita panik, apa yang harus diselamatkan, apa yang harus dibawa ke tempat yang aman, dan seterusnya. Ketika ada sebuah kecelakaan, apa yang harus dilakukan. Nah, ketika panic attack itu melanda manusia, maka tidak jarang kita terpikirkan satu hal yang penting di kepala kita tanpa sebuah pertimbangan ini dan itu. Dan itu menjernihkan sebetulnya apa yang menjadi satu hal paling penting dalam kehidupan kita. Apa yang menjadi satu hal yang teramat penting dalam kehidupan kita. Apa yang hendak kita selamatkan dan apa yang hendak kita pertahankan dalam kondisi yang demikian. Nah, Allah menunjukkan bahwa dalam sebuah krisis tertentu, bahkan gitu ya, kasih karunia-Nya harus senantiasa menjadi yang paling terang benderang di antara yang lainnya. Bahwa ketika ada begitu banyak umat manusia yang berlaku serampangan, berlawanan dengan apa yang Allah inginkan, kasih karunia Tuhan tidak surut. Tetap ada di situ dan tinggal diam di situ. Ini sebuah pelajaran yang sangat berharga untuk kita sebagai manusia. Di tengah krisis yang paling akut sekalipun, kasih karunia tidak pernah boleh menurun. Kasih karunia tidak pernah boleh hilang. Panic attack mungkin saja melanda kita, namun kiranya kasih karunia menyeimbangkan apa yang seharusnya kita pilih dan kita kelola dalam hati kita masing-masing. Di tengah COVID-19 kita juga mengalami krisis yang sama dan bahkan kadang-kadang kritis gitu ya. Suatu peristiwa atau suatu waktu di mana terjadi kita harus mengambil keputusan yang cepat atau dalam bahasa yang lain genting gitu ya. Waktunya sungguh pendek. Nah, ketika terjadi, kiranya kasih karunia Tuhan melekat di hati kita senantiasa. Sehingga dengan demikian kita memilih kehidupan dan bukan kematian. Kita memilih kebersamaan dan bukan keterpisahan. Kita memilih kehidupan bersama yang lain dan bukan kehidupan sendiri dan menyendiri. Hari-hari ini sungguh mencoba dan mengajak kita, bahkan mengajar kita bagaimana kita berlaku di tengah-tengah krisis. Di tengah-tengah pandemi saat ini, Tuhan sedang menampi kita. Kira-kira kualitas batin semacam apa yang muncul di depan dan di dalam hati kita masing-masing. Pada tengah-tengah krisis pada saat ini, pilihlah kasih karunia. Pilihlah kehidupan dan bukan kematian. Kasih karunia muncul dari sebuah perasaan bahwa Allah sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Dan untuk itu kita pun perlu mengasihi yang lain, sahabat-sahabat kita. Jangan sampai krisis justru mengaburkan identitas kita dan kasih karunia Tuhan. Jangan sampai panic attack membuat kita menjadi orang-orang yang ya sudah pokoknya kamu ke sana, pergi dan sebagainya. Namun sebaliknya, ketika ada sebuah saat-saat yang genting, krisis melanda kehidupan kita. Mari kita melambatkan hati dan pikiran kita, meredakan kepanikan kita, agar kejernihan kasih karunia tetap terjaga dengan baik. Dan itu menjadi pesan kita di pagi hari ini. Krisis mungkin belum selesai. New normal tidak menandakan bahwa krisis sudah selesai. Namun sebaliknya, ada sesuatu hal yang baru yang harus kita tapaki dan kita sesuaikan. Dan pada saat ini, krisis itu mengajak kita untuk lebih dalam lagi
mengelola hati dan pikiran kita. Pilihlah kasih karunia, pilihlah kehidupan, pilihlah kebersamaan, pilihlah sukacita bersama dengan yang lain dan bukan sendirian. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Kini silahkan berdoa secara pribadi. Nanti akan saya tutup dalam sebuah doa bersama-sama. Silahkan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, di tengah-tengah pandemi atau krisis kesehatan pada saat ini dan krisis ekonomi yang sedang terjadi, kasih karunia tidak pernah boleh surut dalam hati kami. Justru sebaliknya, semakin terang benderanglah apa yang menjadi perintah-Mu kepada kami, yaitu kami harus senantiasa hidup bersama dengan yang lain. Tolonglah kami ya Tuhan, agar krisis ini menjernihkan kasih karunia itu, dan bukan malah mengaburkan, bahkan memburamkan itu semua. Terima kasih ya Tuhan, inilah permohonan kami. Jagalah hati kami dari berbagai macam hal-hal yang menjauhkan kami dari kasih karunia-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Kiranya kasih karunia Kristus senantiasa tinggal diam di hati kita. Amin.